Perkenalkan, saya Maya Sukmawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Jumpa lagi bersama saya, Miss Maya. Nah anak hebat, Miss Maya mau bertanya, siapa yang hari ini datang ke sekolah paling pagi? Banu? Wah, hebat sekali Banu. Sekarang Miss Maya mau meminta tolong kepada Banu untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Silahkan Banu. Selesai ya, terima kasih. Nah anak hebat, datang ke sekolah tepat waktu adalah salah satu sikap disiplin yang wajib kita tiru. Nah, Miss Maya mau mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya, dan tidak terlambat. Hebat. Miss Maya sudah siapkan bacaan tentang Tuan Wortel. Apa sih wortel? Dan apa manfaat wortel untuk tubuh kita? Miss Maya berikan waktu 10 menit untuk kalian membaca tentang Tuan Wortel. Dimulai dari sekarang ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 7 mengenai benda, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitarku. Setelah pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan bisa menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan variasi bunyi panjang dan bunyi pendek. Selanjutnya, bisa mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Yang terakhir menyebutkan simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, hari ini adalah hari Senin. Setiap hari Senin sebelum masuk ke kelas, kita melaksanakan upacara bendera. Saat mengikuti upacara bendera, kita harus menggunakan seragam yang lengkap. Seragam lengkap itu apa saja? Dimulai dari yang paling atas ada topi, kemudian ada dasi, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, kemudian menggunakan ikat pinggang, menggunakan kaos kaki yang terlihat, dan yang terakhir menggunakan sepatu berwarna hitam. Bagus sekali. Nah anak-anak, apa sih manfaatnya menggunakan topi? Iya, menggunakan topi bermanfaat untuk melindungi kepala kita dari panas matahari. Mumpung masih pagi, mumpung masih semangat, habis sarapan, ya kan, sudah mandi, mari kita bernyanyi lagu Topi Saya Bundar dengan penuh semangat. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak-anak Miss Maya, saat bernyanyi kita memang harus bersemangat, tetapi tidak boleh bernyanyi dengan cara berteriak-teriak. Bernyanyi dengan berteriak-teriak akan mengakibatkan tenggorokan kita sakit. Nah anak-anak, dalam bernyanyi ada 2 variasi bunyi, yaitu bunyi pendek dan bunyi panjang. Coba kalian perhatikan buku tema halaman 3. Nah, tanda pendek untuk bunyi pendek dan tanda panjang untuk bunyi panjang. Mari kita mencoba bernyanyi lagu Topi Saya Bundar dengan variasi bunyi. Setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Darinya panjang ya. Topi
saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, begini lebih enak kan didengar? Anak-anak, siapa yang tahu topi termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Ya, topi termasuk benda tidak hidup. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, topi termasuk benda tidak hidup karena topi tidak memerlukan makanan dan minuman. Bagus sekali, Budi. Nah, anak-anak, di lingkungan sekitar kita ini ada dua jenis benda, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Ciri-ciri benda hidup adalah yang pertama, bernafas, kemudian memerlukan makanan, dan dapat bergerak atau berpindah tempat. Nah, sedangkan ciri-ciri benda tidak hidup adalah yang pertama, tidak bisa bernafas, kemudian tidak memerlukan makanan dan minuman, dan yang terakhir tidak bisa bergerak atau berpindah tempat. Contoh benda hidup di sekitar kita, ada yang tahu? Ya, ada kucing, burung. Miss Maya pun termasuk benda hidup. Kenapa? Karena Miss Maya membutuhkan makanan, bisa bergerak, dan juga bernafas. Nah, sekarang tugas kalian adalah sebutkan contoh benda tidak hidup di kelas ini. Ayo, ada yang tahu? Ya, ada kursi, pinter. Ada meja, bagus. Ada lagi? Papan tulis, fotonya Pak Presiden. Bagus. Ada lagi? Simbol Garuda Pancasila. Iya, benda-benda tersebut termasuk benda yang tidak hidup. Ya, karena tidak membutuhkan makanan, tidak dapat bergerak sendiri, dan tidak bernafas. Baik, sekarang coba perhatikan gambar Garuda Pancasila. Di dalam dadanya terdapat simbol-simbol atau lambang Pancasila. Ada bintang, ada rantai, ada padi dan kapas, ada pohon beringin, ada kepala banteng. Nah, sekarang coba perhatikan, bintang termasuk benda hidup atau tidak hidup? Ya, betul sekali, termasuk benda tidak hidup. Sekarang coba perhatikan pohon beringin yang ada di sekolah kita. Nah, pohon beringin yang ada di lapangan sekolah kita termasuk benda hidup. Peter, kalau pohon beringin yang ada di gambar ini termasuk benda tidak hidup. Pinter. Selanjutnya, kalau kepala banteng, hanya kepalanya saja, termasuk benda tidak hidup. Bagus. Kalau banteng yang ada di kebun binatang yang bisa bergerak, makan, dan juga bernafas, termasuk benda hidup. Nah, anak-anak semuanya hebat sekali. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan lagi Garuda Pancasila. Di dalam dadanya terdapat lambang Pancasila. Miss Maya mau mengajarkan kalian semua tepuk lambang Pancasila. Kalian lihat dan ikuti ya. Yuk, mulai. Tepuk simbol Pancasila. Ada 5. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Aku bisa, yes! Nah, anak-anak, lambang Garuda Pancasila memiliki 5 sila dengan simbol yang berbeda-beda. Nah, pada sila keempat, lambangnya adalah kepala
banteng. Kemudian bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ulang sekali lagi ya. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Dan bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan buku tema 7 halaman 5. Di situ kalian diminta untuk mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan benda tidak hidup. Gunting gambarnya dan kemudian tempel di halaman 7. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas yang sudah Miss Maya siapkan mengenai ciri-ciri benda. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, sebelum Miss Maya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Ya, Dayu, boleh. Miss, mainan aku di rumah bisa bergerak. Apakah termasuk benda hidup? Nah, anak-anak, robot, mainan, itu bukan termasuk benda hidup. Meskipun bisa bergerak, tapi bukan benda hidup. Robot dan mainan bergerak karena ada baterai. Iya, pinter. Kalau baterainya kita lepas, otomatis sudah tidak bisa berjalan sendiri. Kalau Miss Maya ada baterainya nggak? Nggak ada ya. Miss Maya termasuk benda hidup. Kalau boneka atau robot yang bisa berjalan sendiri bukan termasuk benda hidup karena mereka berjalan menggunakan baterai. Sekarang Miss Maya tanya ke kalian, hari ini siapa yang masih ingat kita sudah belajar apa aja? Ya, pinter. Yang pertama belajar bernyanyi dengan bunyi panjang dan bunyi pendek. Ya, pinter. Kemudian belajar ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Pinter. Dan yang terakhir, belajar bunyi sila Pancasila dan sila keempat ya, dan juga lambangnya. Cakep. Jangan lupa besok minggu depan kita akan praktek bernyanyi Topi Saya Bundar menggunakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Jangan lupa untuk berlatih di rumah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Miss Maya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Bye.